Yuk, sekarang kita lihat bagaimana Apple dan Google memainkan jenis-jenis inovasinya. Kita mengenal Apple sebagai produsen produk teknologi yang indah dan berkualitas tinggi. Hampir semua produknya sukses di pasar. Ini adalah jenis inovasi product performance. Tapi jelas Apple tidak hanya main di situ. Apple membangun produk sistem. Apple Ecosystem dari iTunes hingga iCloud memungkinkan semua perangkat Apple saling terhubung satu sama lain. Konektivitas itu memberikan lompatan nilai bagi pelanggan Apple yang menggunakan beragam produk Apple. Kedua jenis ini masuk dalam kategori offering atau penawaran. Sekarang kita lihat jenis inovasi Apple di kategori konfigurasi, mulai dari profit model. Apple mengubah revenue model atau cara menghasilkan uangnya dari menjual musik digital melalui iTunes menjadi menyewakan musik digital melalui Apple Music. Dari hanya menjual perangkat keras menjadi menyewakan berbagai layanan dan konten digital seperti Apple TV, Apple Arcade, Apple Card, Apple News, dan Apple Fitness. Kemudian network. Apple bekerjasama dengan para pengembang software untuk membuat miliaran aplikasi iOS untuk para pengguna iPhone. Structure. Apple melakukan serangkaian akuisisi yang terskenario untuk memperkuat arsenal bisnis-bisnisnya di masa depan. Dan terakhir, proses. Tim Cook, CEO Apple saat ini terkenal dengan kemahirannya dalam mengelola rantai pasok, sehingga produk-produk Apple dapat diproduksi dengan biaya yang sangat rendah. Kini kita bergerak ke kategori experience atau pengalaman pelanggan, mulai dari inovasi layanan atau service. Apple memiliki Genius Bar yang ada di setiap Apple Store. Ada masalah dengan perangkat Apple yang Anda miliki, cukup buat janji secara online, datang ke Apple Store, lalu para Genius akan menyelesaikan semua masalah Anda di tempat. Gak ada biaya, gak pakai repot. Kemudian channel. Nah, Apple sangat terkenal nih dengan kesuksesan jaringan Apple Store yang tersebar di mancanegara. Bahkan Microsoft, Samsung, dan pesaing lainnya mencontek inovasi Apple itu. Brand. Nah, kalau ini nggak perlu dibahas lagi ya. Apple adalah merek paling bernilai di dunia berdasarkan kajian Kantar Brands. Terakhir, customer engagement. Nah, ini lucu nih. Apple tuh sebenarnya nggak pernah ada ya secara resmi membuat Apple Community selain forum online yang ada di website resminya. Tapi Apple memiliki banyak sekali komunitas penggemar di seluruh dunia yang menjadi advocate dari produk-produk Apple. Oke, sekarang kita lihat Google. Bagaimana Google memainkan jenis-jenis inovasinya. Walaupun Apple dan Google ada kalanya beririsan ya bisnis dan produknya, tapi pada dasarnya kedua perusahaan itu merupakan dua jenis perusahaan yang berbeda. Apple adalah perusahaan produsen perangkat keras, sementara Google adalah perusahaan layanan perangkat lunak. Kita mulai dari kategori configuration, profit model. Inovasi Google dikenal dengan istilah do-it-yourself ads, iklan online yang dapat dibeli pengguna melalui proses penawaran secara mandiri. Google juga berinovasi dengan menerapkan model bayar per klik. Struktur. Google menawarkan makanan dan layanan yang sehat dan gratis di lingkungan kantornya untuk menarik para insinyur terbaik dan membuat mereka berfungsi secara efektif sepanjang waktu. Proses. Sang founder, Larry Page dan Sergey Brin mengembangkan algoritma PageRank yang memberi peringkat halaman web menurut jumlah tautan yang terhubung ke sana. Sekarang ke kategori offering. Product performance. Di luar PageRank, Google membatasi jumlah karakter dalam iklan. Itu ternyata membuat semuanya jadi lebih simpel bagi konsumen. Di saat yang sama, berdampak besar bagi si pengiklan. Product system. Pada tahun 2003, Google meluncurkan AdSense sebagai bentuk iklan tambahan. Sekarang, para pemilik website dapat memperoleh uang dari iklan Google bertarget yang ditampilkan di situs web mereka sendiri. Terakhir, kategori experience. Service. Google menyediakan layanan periklanan terintegrasi untuk membantu pelanggan berkomunikasi secara efektif dengan target audiens mereka. Channel. Google memasukkan informasi spesifik lokasi dan perangkat seluler dalam hasil pencariannya. Brand. Halaman beranda Google tampil bersih dan simpel sejak hari pertama. Tapi Google kerap bermain-main, terutama dengan tampilan logonya. Google ingin menunjukkan bahwa mereka punya kepribadian yang asik. Nah, sekarang saya berharap ya teman-teman semuanya sudah jadi lebih paham kenapa Apple dan Google selalu nangkring di urutan teratas daftar perusahaan paling inovatif di dunia. Wajar ya, banyak banget inovasinya. Maka, mulai sekarang, cobalah untuk berinovasi di luar produk atau layanan perusahaan Anda. Bukannya karena keduanya nggak penting, penting banget. Saya sendiri adalah orang produk. Namun sadari bahwa masih banyak lagi jenis inovasi yang Anda bisa mainkan.
Dan semakin banyak jenis inovasi yang Anda integrasikan dalam proses penciptaan nilai perusahaan Anda, maka semakin besar pula peluang perusahaan Anda akan memenangkan hati dan dompet pelanggan